Wibi menginap di sebuah villa berlantai 2, berderet dengan villa-villa lain. Halamannya tidak berpagar, terdapat pohon-pohon dan bunga-bunga di sepanjang jalan yang menyerupai perumahan mewah. Dia menikmati suasana yang dingin bersama 9 orang lain, 6 perempuan dan 4 laki-laki termasuk dirinya. Mereka mulai memanggang barbeque selepas maghrib. Semua bersuka cita, ada yang sibuk dengan barbeque, ada yang menyiapkan minum, ada yang sibuk foto-foto dan bikin video. Wibi senang bisa menghabiskan malam bersama kekasih hatinya. Hanya saja, dia juga rindu sahabat-sahabatnya. Wibi rindu bisa berbuat sesukanya, rindu bertingkah memalukan seperti biasa. Tepat pada pukul 00, dia menyaksikan kembang api berdentum-dentum memecah langit puncak yang kelabu. Wibi dan teman-temannya melihat dari halaman, dari celah-celah pohon cemara dan pinus yang meninggi. "Selamat tahun baru ya, Peli," ujarnya pada gadis imut yang berada dalam rangkulannya. Sang gadis tersenyum. "Makasih udah ajakin Wibi nginep di villa ini. Lain kali kita rayain tahun baru sama teman Wibi ya." Tapi Peli malu. "Nggak apa-apa kan sama Wibi." Gadis itu tersenyum. Memangnya anak-anak yang lain pada ngerayain di mana? Beda-beda. Mia juga. Enggak, kalau Mia lagi jadi keong, disuruh jaga rumah. Sendiri? Pada tiga, kasihan tahu. Enggak apa-apa aslinya, ajak aja asal kangkut. Belum tentu juga mau Peli, takutnya Mia malah malu, sama kayak Peli kan suka malu-malu kalau diajakin gabung sama teman-teman Wibi. Hehe, iya. Keduanya lanjut menikmati pesta kembang api yang masih berlangsung. Acara makan malam sudah berakhir setengah jam lalu. David masih terduduk di meja makan yang sudah dirapikan bersama papa dan mamanya. Seperti yang dia duga, makan malam tidak mendekatkan mereka, melainkan menjadi ajang pertemuan yang penuh canda tawa antar Darmawan dan rekan bisnisnya. Tadi David hanya melirik gadis di seberang mejanya sesekali. Mereka sempat berbicara berdua sembari berkeliling rumah David yang luas. Tetapi David sadar tidak ada chemistry antar keduanya. Dia jenis perempuan amat sangat pintar, penggila ilmu pengetahuan. Berbicara dengannya membuat David merasa seperti laki-laki bodoh. Tapi David tahu, di rumah ini dia hanya harus bersikap menjadi laki-laki baik dan penurut, dan segalanya akan segera berakhir. Besok, David akan segera pulang ke kontrakan, lantas kembali tidak lagi bersinggungan dengan keluarganya. Gadis itu cantik dan berkacamata, tampak seperti gadis rumahan yang jarang berinteraksi dengan orang. Secara keseluruhan, David tidak bermasalah dengan itu semua, baik dengan fisiknya maupun kepribadiannya. Satu-satunya masalah hanya soal chemistry yang sama sekali tidak terbangun. David merasa tidak diinginkan, atau entah perempuan itu yang sengaja jual mahal. Karena sudah diam terlalu lama di depan kolam renang, tiba-tiba David bertanya, "Memangnya warna matahari itu aslinya putih ya?" Gadis itu menatap David bingung. "Sorry, gue gak ngerti cara mencairkan suasana." Tanpa disangka, gadis itu justru tersenyum. "Saya terkejut karena ada pertanyaan semacam itu di pertemuan pertama kita. Karena bokap gue tadi bilang kalau lo suka sains." "Indeed, dan sepertinya laki-laki kayak kamu gak bisa dijawab dengan sains." "Gue? Laki-laki kayak apa?" Lumayan bikin penasaran. Lamunan David buyar dan kini tatapannya terpaku pada Darmawan yang baru saja berdehem. "Gimana, David? Cleo cantik?" David terdiam lalu kepalanya mengangguk pelan. "Ayahnya bilang dia langsung cocok sama kamu. Kamu gimana?" Sesungguhnya David terkejut dengan pernyataan sang ayah. Dia tidak menyangka kalau gadis itu akan menyukainya secepat ini. "David," mamanya memanggil seolah penasaran dengan jawaban yang ada di benak David. "Atau kamu masih jalan sama Persia?" "Enggak, Pak, sudah selesai." "Berarti kamu single kan? Nggak ada alasan lagi untuk menunda perjodohan." "Enggak, Pak, David nggak single." "Terus sama siapa lagi?" "Erlang, Wibi, Ishak. Jangan bikin papa semakin curiga yang sama hubunganmu dengan cowok-cowok itu." "Papa," mama menegaskan. "Jangan ngaco deh."
Dia cuma beralasan, mah, mentang-mentang kita ngasih waktu buat dia bersenang-senang dulu menghabiskan masa muda. Jadi kebablasan begini, dia cuma malas saja dinikahkan sama pilihan papa. David, ingat ya, kamu cuma boleh menikah dengan perempuan pilihan papa dan mama. Kami nggak mau kamu salah pilih. Apalagi dapat cewek yang nantinya bakal morotin kamu, kayak tampangnya si Persia itu. Mendengar repetan mamanya menyangkut Persia, spontan David mengepalkan tangannya. Ada perasaan tidak rela. Ya, Persia memang sudah berkhianat, tapi perempuan itu jauh dari yang mereka tuduhkan. Gadis itu bergaya dengan uang dari orang tuanya, berbelanja dengan uang sakunya sendiri. Seharusnya malam ini David membawa Persia ke rumahnya, mengajaknya makan malam bersama keluarganya. Namun karena mereka sudah putus, David memenuhi janjinya pada sang ayah untuk datang seorang diri sekaligus bersedia dipertemukan dengan bakal calon tunangannya. Persia nggak kayak gitu, mah. David menarik napas sejenak dan beralih menatap papanya. Enggak, Pak, David memang lagi nggak sendiri. Siapa namanya? Siapa orang tuanya? Mana rumahnya? David tak mampu berpikir cepat. Spontan, bibirnya pun menjawab. Namanya Mia. Dan beberapa detik kemudian, David baru sadar bahwa jawaban kali ini justru akan memunculkan masalah baru. Mia. Kenapa dari miliaran perempuan harus nama itu yang muncul di kepalanya pada kedipan pertama? Kalau gitu, Papa mau bicara sama dia malam ini juga. Dalam sebuah grup WhatsApp bernama Dewi Scott. Siapa yang bisa hubungin Mia? Wibi nggak bisa, nggak aktif. Kenapa? Bokap gue mau ngomong. Ngapain ngomong sama Mia? Gue keceplosan karena nggak mau dipepet buru-buru tunangan. Gue bilang udah punya cewek namanya Mia. Terus bokap gue mau ngomong sekarang, cepet, arjen. Wangilah sih, kenapa Mia? Apa bokap lu nggak pingsan kalau tahu siapa Mia? Sama Persia yang 11-12 sama keluarga lo aja mereka nggak setuju. Dan ini gimana ceritanya lo jadi pacaran sama Mia? David, lo waras nggak sih? Gue lempar tai juga nih. Namanya juga keceplosan. Bokap gue nyebutin nama kalian satu-satu. Dikira gue homo. Nah, kalau nama kalian yang disebut spontan yang ada di kepala gue selanjutnya ya si Sumiati. Ngapa lu seret-seret bini muda gue ke dalam persoalan hidup lu yang kelewat pelik? Set dah. Gue screenshot nih ya. Dan Ishak telah menghapus pesan ini. Sosokan bini muda. Erlang mana nih? Sibuk amat kayaknya sama mama muda. Ada yang bisa teleponin Mia nggak? Gue nggak lihat. Gue nggak paham. Gue masih bayi. Astaga, punya teman laknat semua. David keluar dari grup. Ada apa ya? Nggak guna. Admin telah mengeluarkan Erlang dari grup. Maaf Pak, Mianya nggak bisa dihubungi. Mungkin sudah tidur. Darmawan menghela napas kecewa pada anak lelakinya yang susah diatur, kecewa padanya yang suka membuat pilihan-pilihan sendiri, termasuk kuliah mengambil jurusan arsitektur. Kecewa karena Darmawan tahu David tidak akan memilih perempuan yang tepat versi Darmawan dan istrinya. Kalau gitu, besok Papa mau ketemu dia. Suaranya yang berat seolah memecah kepala David. Itu juga kalau perempuan bernama Mia benar-benar ada. Bersambung.